إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat di atas Islam, nikmat di atas sunnah, nikmat untuk bisa duduk di majelis ilmu, untuk mempelajari agama Islam ini dengan sebenar-benarnya, agar kita lebih mantap lagi keislaman kita dan keimanan kita. Dalam kesempatan kali ini kita telah memasuki ke hak yang ketiga, yaitu hak kepada kedua orang tua, dan ini hak yang sangat besar. Kalau kemarin kita mempelajari hak Allah dan Rasulnya, maka itu hak yang paling tertinggi, hak kepada Allah dan Rasulnya. Adapun hak ini adalah hak yang ketiga, yang paling tertinggi di antara hak-hak manusia yang lainnya. Dikarenakan orang tua, sebagaimana nanti akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, mempunyai jasa yang besar terhadap kita semua. Kita semua dahulu menjadi anak-anak dan sebelumnya menjadi janin, dan kita ketahui barangkali bapak-bapak lebih pengalaman dalam masalah ini, bagaimana jasa seorang ayah dan ibu ketika kita masih menjadi janin atau sebelum menjadi janin, bagaimana mereka menyiapkan kita baik dari segi materi ataupun dari gizi. Seorang ibu tidak bisa memakan sembarang makanan karena dia berharap anak ini akan menjadi anak yang sehat, anak yang normal, anak yang akan lahir dengan sempurna, sehingga dia pun menjauhi makanan-makanan yang berbahaya. Dan ini di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah Allah memberikan rasa kasih sayang kepada seorang ibu, seorang ayah terhadap anaknya. Lalu ketika hamil besar pun ibu juga tetap senantiasa menjaga anaknya, dan dalam keadaan sulit dia tidur pun tidak tenang karena membawa kandungannya. Jalan juga berat, dan mungkin bapak-bapak lebih paham tentang hal ini. Yani saya hanya ingin mengingatkan kepada kita bagaimana jasa orang tua kita. Kita adalah anak dari orang-orang tua, baik yang orang tua masih ada ataupun sudah tidak ada. Namun jasa ini sangat besar sekali, sehingga perlu kita mengingat kembali, sehingga agar kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya ketika kita lahir atau sebelum lahir, dikaruniai orang tua yang sangat sayang kepada kita, yang sangat perhatian, baik terperhatian dalam masalah untuk kehidupan kita ataupun pendidikan yang mereka berikan kepada kita. Oleh karena itu Syekh rahimahullah mengatakan di sini, saya tuliskan Arabnya agar kita mengetahui langsung ucapan beliau. La yunkiru ahadun fadlal walidaini ala auladiha. Tidak ada seorang pun yang mengingkari
keutamaan orang tua atas anak-anaknya. Betapa banyak orang tua mempunyai jasa yang sangat besar, sehingga kalau kita mengingatnya pun kita bisa meneteskan air mata. Bagaimana kita tidak bisa berbakti dengan sesungguhnya? Kalau kita masih belum bisa berbakti, maka sangat disayangkan karena jasa mereka sangat besar. Oleh karena itu Syekh mengingatkan bahwasanya jasa terhadap orang tua atau keutamaan orang tua atas anak-anaknya ini sangat besar. Kedua orang tua merupakan sebab adanya anak, dan bagi mereka atas anak-anaknya terdapat hak yang besar, yakni ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh anak-anak tersebut. Mereka, yakni orang tua, telah mendidiknya sejak kecil, bahkan sebelum dia lahir pun sudah dididik. Bahkan sebagian orang tua mentalkin anaknya atau membacakan Al-Quran ketika masih di janin agar anak terbiasa mendengarkan ayat-ayat Allah, sehingga ketika lahir pun menjadi anak-anak yang soleh sejak kecil. Kemudian menanggung keletihan demi kebahagiaan seorang anak, bergadang demi tidurnya yang nyenyak. Dan ini barangkali bapak lebih paham sendiri bagaimana seorang ibu ketika mereka hamil barangkali tidak bisa tidur, baik karena anaknya gerak-gerak terus, ataupun ketika tidur pun berbaring tidak nyaman karena sudah hamil besar. Dan ini dengan kita mengingat jasa ibu kita, maka kita akan ingat bahwasanya kita itu punya kewajiban yang sangat besar terhadap orang tua, sehingga kewajiban untuk berbakti kepada orang tua ini sangat besar. Oleh karena itu Islam menempatkan hak ini di hak yang paling tinggi setelah hak Allah dan Rasulnya. Bahkan nanti dalam ayat Allah menyebutkan, menyandingkan perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, kemudian perintah untuk berbakti kepada orang tua. Ini diantara keindahan Islam juga, bahwasanya Islam sangat menjaga dan menganjurkan untuk membuat keharmonisan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan seorang muslim, seorang anak berbakti kepada orang tua, dan orang tua menyayangi dan mendidik anak-anaknya. Dan ini perlu kita didik, kita sampaikan kepada anak-anak kita agar mereka sadar bahwasanya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua ini sangat besar. Oleh karena itu beliau juga mengingatkan jasa orang tua, terutama jasa ibu yang sangat besar. Beliau mengatakan paragraf kedua, tahmiluka ummuka fi batniha, ibumu membawa atau mengandungmu di perutnya, wa ta'ishu ala hisabi ghidaiha, dan engkau pun hidup sesuai dengan konsumsi makanan yang dikonsumsi oleh ibu tadi, wa sihhatiha, dan kesehatannya, limuddati tis'ati syuhurin ghaliban, selama 8 bulan, secara umum 8 bulan. Selama 8 bulan ibu kita mengandung kita, berat, letih, capek, namun di antara rahmat yang Allah kasihkan kepada orang tua kita rela karena dia mempunyai rasa kasih sayang kepada anaknya. Dia tidak mengeluh, dia tidak pula marah-marah kepada anaknya. Maksudnya seperti kalau misalnya ketika anaknya berat main-main di perut ibunya, maka ibu tidak marah kepada anaknya, justru malah lebih senang, sehingga dia akan mengelus-ngelusnya. Seorang ayah juga ketika pulang kerja, dia pun selain datang menyambut istrinya, mencium istrinya, tapi dia juga mencium perut istri karena di situ ada calon anaknya. Jadi ini diantara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat ini, yang karena Allah mengatakan, Rasulullah mengatakan, innalillahi mi'ata rahmatin. Sesungguhnya Allah itu mempunyai 100 rahmat. Yang satu rahmat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke alam dunia, sehingga dengannya seorang ibu bisa menyayangi anaknya, kemudian hewan, bahkan seorang singa betina bisa menyayangi anaknya, singa yang seganas itu pun bisa menyayangi anaknya. Di antara rahmat Allah Subhanahu Wa Taala bahwasanya seorang ibu sangat menyayangi anaknya, sehingga ketika seorang anak berada dalam kandungan ibu selama 8 atau sampai 9 bulan pun, ibu tetap sayang kepada anaknya. Dan ini kalau kita mengingat hal ini, kita bisa mendapatkan atau mengetahui bahwasanya jasa seorang ibu itu sangat besar sekali. Oleh karena itu Allah mengisyaratkan dalam ayatnya, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah
di atas kelemahan. Kalau arti secara letternya wahnan ala wahnin, lemah di atas kelemahan, ini sangat letih, berkelanjutan. Di sini diterjemahkan lemah yang bertambah-tambah, sangat capek sekali. Ketika duduk harus bawa anaknya berjalan, dan mungkin Bapak lebih paham sendiri. Kemudian setelah itu dia mengasuhnya, menyusuinya selama 2 tahun dengan segala keletihan dan susah payah. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada kita tentang jasa ayah. Tidak lupa kita terhadap jasa ayah yang senantiasa mencari nafkah untuk kebutuhan kita. Selama kita kecil, orang tua atau ayah pergi beranjak dari rumah mencari nafkah dengan capek untuk kehidupan kita. Oleh karena itu saya mengatakan wal abu kadzalik. Begitu juga dengan ayah yang bekerja demi kehidupanmu dan pertumbuhanmu sejak kecil hingga remaja. Dia senantiasa berusaha mendidikmu dan mengarahkanmu pada saat engkau belum dapat berbuat apa-apa. Ini sebagai pengantar dari syekhnya untuk mengingatkan kita tentang jasa orang tua, sehingga kita sadar bahwasanya orang tua ini sangat berjasa. Sekalipun orang tua barangkali pernah membuat kita sakit hati, tapi hak mereka tetap besar. Apalagi orang tua kita adalah orang yang baik, maka jasa mereka adalah lebih besar, dan kita lebih wajib lagi untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Walihada amara Allahul walada biwalidayhi ihsanan katsira. Syekh mengatakan, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap anak untuk berbuat baik terhadap kedua orang tuanya sebagai balasan atas kebaikannya dan tanda berterima kasih terhadapnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan, anishkurli wa liwalidayk, hendaklah kamu bersyukur kepadaku atas nikmat yang telah aku limpahkan kepadamu, dan bersyukur pula kepada kedua orang tuamu, karena kedua orang tua kita yang menyalurkan nikmat Allah kepada kita. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada dua orang tua, yaitu ibu dan bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya atau menyusuinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada ibu bapakmu. Hanya kepadakulah kalian kembali. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat, dan wasiat itu lebih tinggi atau lebih ditekankan daripada nasihat. Kalau nasihat sekedarnya, tapi wasiat memang betul-betul ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengingatkan kepada kita tentang jasa orang tua, terutama di sini ibu. Ibu telah mengandungmu di atas keletihan, dan menyapihmu selama 2 tahun. Sebenarnya Allah memerintahkan apa? Wasiat ini, anishkurli wa liwalidayk. Bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tua. Berterima kasihlah kepadaku dan berterima kasihlah kepada kedua orang tua. Di tanda kita berterima kasih kepada orang tua, kita bisa menyampaikan kepadanya dengan lisan ataupun dengan perbuatan, dengan cara kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang lain, wa bil walidaini ihsana. Ini terputus ayatnya sebelumnya. Sebelumnya ada ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah menetapkan, Allah mewajibkan kepada kalian agar kalian jangan beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaknya kalian berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Kalau kita memahami bahasa Arab, lafaz ini wabil walidaini ihsana, di sini ihsanan artinya maf'ul mutlaq, yang berarti secara terjemah yang sebenarnya dia mengatakan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua dengan sebenar-benarnya, benar-benar berbuat baik. Kemudian Allah mengatakan imma yablughanna 'indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Jika salah seorang di antara keduanya
salah satunya atau kedua-duanya sudah berumur lanjut, sudah tua dan ada dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan keduanya Ini ketika disuruh kemudian kita enggak usah. Atau kata-kata yang itu. Kalau saja mengatakan saja enggak boleh, apalagi membentak, menghardik, apalagi sampai mengusir. Kita dapat di beberapa mungkin kasus seorang anak mengusir orang tuanya, menggertaknya, bahkan seolah-olah orang tua itu adalah seperti pembantu di rumahnya. Ini sangat miris sekali. Oleh karena itu Allah menganjurkan, Allah mengingatkan kepada kaum muslimin untuk berbakti kepada kedua orang tua. Mengatakan saja tidak boleh. Dan janganlah kamu membentaknya. Dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik atau yang mulia. Kemudian dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, berdoalah kepada Allah dengan mengucapkan ya Rabbana Rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira. Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Dalam ayat ini ada perintah pertama untuk berbuat baik secara umum. Kebaikan apa saja yang kita miliki dikasihkan kepada orang tua. Kita bisa senyum kepada teman, maka senyum kita kepada orang tua lebih lagi. Kita bisa berkata lembut kepada orang tua, maka berkata lembut kepada orang tua lebih ditekankan lagi. Kita bisa sedekah, bisa memberikan nafkah kemana-mana. Kita bisa membantu teman-teman kita, maka membantu, memberi nafkah kepada orang tua itu lebih ditekankan lagi. Maka segala kebajikan yang kita miliki atau segala perkara baik yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kepada manusia, maka orang tua lebih berhak untuk mendapatkan hak itu, mendapatkan kebaikan itu. Dan karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Mereka bertanya kepada Nabi-Mu wahai Muhammad, apa yang mereka harus infakkan? Maka Allah mengatakan qul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Apa saja yang kamu infakkan baik berupa harta, maka yang utama adalah kepada kedua orang tua, kemudian setelah itu baru kerabat. Maka sangat indah apabila kita ketika mempunyai penghasilan yang berlebih, maka kita sebagian besarnya kita infakkan kepada kedua orang tua sebagai hadiah kepada mereka. Dan itu pun kalau kita lakukan hal itu, sejatinya belum bisa membalas jasa-jasa mereka. Jasa mereka sangat besar. Sekalipun kita memberikan seluruh hartanya untuk kepada orang tua, itu belum bisa membalas jasa mereka. Namun setidaknya kita berusaha semaksimal mungkin untuk membahagiakan kedua orang tua kita. Terutama kalau orang tua sudah mencapai usia yang sudah tua. Sebagaimana kita ingin dibantu ketika masih tua, maka kita sudah tua, maka orang tua juga lebih banyak membutuhkan bantuan dari anak-anaknya untuk dibantu. Oleh karena itu di sini Allah mengatakan, mengingatkan ketika orang tua sudah usia lanjut, maka jangan sekali-kali mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati orang tua. Mengatakan saja tidak boleh, apalagi sampai membentak. Kemudian kita dianjurkan dalam ayat selanjutnya, waqfid lahuma, dan ketika rendahkanlah dirimu terhadap kedua orang tuanya. yakni kita menyayangi kedua orang tuanya, bersikap rendah hati kepadanya, dan tidak sombong atau tidak congkak terhadap kedua orang tua. Kemudian dilanjutkannya, Allah menganjurkan kepada kita untuk berdoa, mendoakan kepada orang tua, baik orang tua sudah masih hidup atau sudah tiada. Dan ini doa yang sangat bermanfaat, karena barangkali kita tidak bisa membantu dengan materi yang cukup, tapi dengan doa ini insya Allah sangat membantu mereka berdua. Apalagi kalau orang tua kita sudah meninggal, kita doakan kepada mereka semoga Allah merahmati. Di sini Allah mengatakan, wa qul rabbirhamhuma, ya Allah sayangilah keduanya, berilah rahmat kepada keduanya sebagaimana keduanya telah mendidikku di masa kecil. Orang tua mendidik kita dengan rasa cinta, kasih sayangnya yang sangat banyak. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyayangi kedua orang tua kita baik di dunia ataupun di akhirat. Kemudian Syekh mengatakan, inna haqqal walidaini 'alaika
anta birrahuma wa dzalika bil ihsani ilaihima qawlan wa fi'lan bil mali wal badan. Sebagaimana yang telah kita sampaikan tadi, saya mengatakan sesungguhnya hak kedua orang tua yang wajib dilakukan oleh anak, wahai anak, adalah engkau berbakti kepada keduanya, yaitu dengan cara berbuat baik kepadanya, baik dengan perkataan yang baik ataupun ucapan ataupun perbuatan yang baik. Terjemahnya, baik dengan harta ataupun dengan jiwa. Bisa kita memberikan hadiah kepada orang tua, membantu. Kalau untuk beliau sakit, dirawat dengan perawatan harta kita, jangan pelit-pelit. Kalau orang tua saja bisa memberikan seluruh hartanya untuk kita, maka kita juga mestinya harus bisa memberikan seluruh harta dan jiwa kita untuk orang tua. Kemudian memenuhi segala perintahnya yang bukan maksiat kepada Allah, serta tidak menimbulkan bahaya kepada Anda. Apabila seorang tua memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka laksanakan. Selama kita mengetahui bahwa perintah ini bukan perintah berbuat yang Allah murkai, perintah yang tidak melanggar syariat Islam. Oleh karena itu, dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi 'ilmun fala tuti'huma." Apabila orang tuamu itu memerintahkan engkau untuk berbuat syirik, dan syirik dosa yang sangat besar. Apabila orang tua kita bukan orang yang muslim, orang yang kafir, lalu dia mengajak kita untuk menyembah patung, menyembah atau sesembahan yang lain, maka kita tidak boleh taat kepadanya dalam hal maksiat. Tapi kalau dia memerintahkan yang baik, yang tidak ada di dalamnya kemaksiatan, maka kita harus melaksanakan perintahnya. Namun Allah mengatakan, wasahibhuma fid dunya ma'rufan, dan temanilah atau berbuat baiklah kepada orang tuamu di dunia, meskipun dia orang tua yang tidak baik, atau hatta orang kafir pun. Kalau orang tua kita kafir, dan alhamdulillah orang tua kita kafir, seandainya orang tua kita kafir, kita tetap diwajibkan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Jangan bersikap kasar kepada keduanya di saat mereka sudah berusia lanjut, sakit-sakitan dan lemah. Jangan memberatkan mereka, karena sesungguhnya Anda nanti akan memiliki kedudukan seperti mereka. Yani kita juga akan menjadi tua, kita akan menjadi ayah dan ibu sebagaimana orang tua kita sudah menjadi ayah dan ibu. Menjadi seorang bapak sebagaimana orang tua mereka dahulu. Anda juga akan menjadi seorang tua jika berumur panjang sebagaimana orang tua Anda, dan Anda juga akan membutuhkan bakti anak-anak Anda sebagaimana orang tua Anda membutuhkan Anda sekarang. Kemudian yang sangat bagus adalah perkataan beliau, fa in kunta qad kunta bi birrihima fa abshir bil ajril jazir. Apabila engkau, wahai anak, engkau telah melaksanakan atau entah berbakti kepada kedua orang tuamu, maka fa abshir bil ajril jazir. Maka berbahagialah Anda dengan mendapatkan pahala yang besar dan balasan yang setimpal. Kemudian yang saya garis tebal di sini, siapa yang berbakti kepada orang tuanya, maka anak-anaknya akan berbakti kepada kepadanya. Dan siapa yang berdurhaka kepada orang tuanya, maka anak-anaknya pula akan durhaka kepadanya. Dan oleh karena itu, kalau saya mengatakan, karena balasan seseorang itu tergantung pada perbuatan yang dilakukannya. Bagaimana kamu berbuat, begitulah kamu akan dibalas. Ini sangat indah sekali. Kalau kita ingin anak-anak kita berbakti kepada kita, maka kita dahulu yang berbakti kepada kedua orang tua, sehingga diharapkan nanti anak-anak kita itu juga akan mencontohnya. Lanjutnya. Ya, bagus sedikit. Walaqad, ya ini sangat bagus sekali. Jadi kalau kita berbakti kepada orang tua, insya Allah anak-anak kita juga akan berbakti. Di antara pendidikan yang terbaik adalah contoh. Kita mencontoh, kita memberikan contoh kepada anak-anak kita. Kita menyuruh anak-anak kita untuk berbakti kepada kita, maka kita dulu yang memberikan contoh terbaik untuk anak-anak kita. Maka saya mengatakan, barang siapa yang berbakti kepada kedua orang tuanya, maka anak-anaknya pun akan berbakti kepada dia. Dan sungguh, kata syekhnya, walaqad ja'ala Allahu martabah haqqil walidain martabatan kabirah 'aliyah, haitsu ja'ala haqqahuma ba'da haqqihi al-mutadammin li haqqihi wa haqqi rasulih sallallahu alaihi wasallam.
Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kedudukan berbakti kepada kedua orang tua ini adalah merupakan kedudukan yang sangat besar dan sangat tinggi. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hak kedua orang tua diletakkan setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Dan haknya Allah itu mencakup haknya Allah dan Rasulnya. Dalam ayat ini, ayat surat An-Nisa ayat 36, Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian kepada Allah dan jangan berbuat syirik terhadapnya. Jangan menyekutukan dengannya sesuatu pun. Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Di sini Allah menyandingkan perintah bertauhid dengan perintah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan, kalau dalam Al-Quran disandingkan, itu menunjukkan perkaranya sangat besar, sangat besar. Dan ini merupakan kewajiban setelah kewajiban kita kepada Allah dan Rasulnya. Allah juga mengatakan anishkurni wali walidaik, hendaklah kau bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini juga Allah menyandingkan bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ini menunjukkan haknya orang tua ini sangat tinggi. Nabi SAW juga mendahulukan berbuat baik kepada kedua orang tua di atas jihad fisabilillah. Kita tahu bahwasanya jihad itu pahalanya sangat besar. Namun jihad yang sebenarnya, ya, jihad yang sesuai dengan syariat Islam yang sebenarnya, tidak jihad yang serampangan ngebom sana sini, ya akhirnya ditangkap polisi. Ya. Jihad yang sebenarnya, seandainya jihad fisabilillah, betul-betul fisabilillah, sesuai dengan syarat-syaratnya, sesuai dengan hukum yang ada, maka ini pahalanya sangat besar dan akan mendapatkan pahala surga yang sangat luas. Bahkan seorang yang mati syahid, orang yang mati meninggal dalam peperangan fisabilillah, jihad yang sebenarnya melawan orang-orang kafir yang memang halal darahnya dan di atas bendera pemerintah, maka kalau dia syahid di situ, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikannya surga dan dia akan dijanjikan 72 bidadari. Sangat banyak. Dan banyak keutamaan jihad ini. Namun meskipun jihad itu mempunyai keutamaan yang sangat besar, ketahuilah bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua ini juga pahalanya sangat besar. Oleh karena itu di sini dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau mengatakan, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah?" Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Beliau bersabda, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Salat tepat pada waktunya. Kemudian qultu, aku mengatakan, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa wahai Rasulullah? Kemudian beliau mengatakan, "Birrul walidaini." Berbuat baik kepada kedua orang tua, berbakti kepada kedua orang tua. "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi wahai Rasulullah? Kemudian Rasul baru mengatakan, "Al-jihadu fi sabilillah." Jihad di jalan Allah. Kalau dalam hadis ada runtutan seperti ini, berarti ini menunjukkan tingkatan-tingkatan tertinggi. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertama adalah salat pada waktunya. Ini ketika di awal waktu. Kemudian baru berbuat baik kepada kedua orang tua. Setelah itu baru jihad fisabilillah. Keutamaan yang sangat agung. Oleh karena itu di dalam hadis yang lain, ketika diumumkan bahwasanya Rasulullah SAW akan berjihad, namun jihad ini berjihad yang sifatnya fardhu kifayah, tidak wajib, tidak tanfirul am, tidak untuk umum semua kaum muslimin pada saat itu. Maka ada seseorang yang ingin berjihad kepada Rasulullah SAW. Kemudian beliau laporan sama Rasulullah mengatakan, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu hidup? Maka dia mengatakan, "Iya ya Rasulullah. Aku tinggalkan keduanya dalam keadaan menangis karena aku akan berangkat berjihad." Maka Rasulullah pun mengatakan, "Izhab ilaihima." Pergi, pulang ke kedua orang tuamu, temui orang tuamu dan wa adhikhuma kama abkaitahuma, dan buatlah kedua orang tuamu tertawa sebagaimana engkau telah membuatmu menangis. Ya.
Ini menunjukkan keutamaan berbakti kepada orang tua. Dan jihad fisabilillah juga di antara syarat-syaratnya, kalau dia bersifat fardu kifayah, maka dia harus izin kepada kedua orang tua. Karena hak kepada orang tua ini lebih tinggi daripada hak jihad fisabilillah. Nanti bisa kita bahas dalam masalah fikih. Kemudian di akhirnya saya mengatakan wa hadza yadullu ala ahammiyati haqqil walidain. Dan ini menunjukkan pentingnya hak kedua orang tua. Alladzi adha'ahu katsirun minan nas. Yang banyak manusia yang telah menyia-nyiakannya. Yani banyak manusia yang berdurhaka kepada kedua orang tua. Saru ilal 'uquqi wal qati'ah. Mereka berbuat durhaka kepada orang tua dan memutuskan silaturahim. Fataral wahida minhum la yara bi abihi wa la li ummihi haqqan. Sehingga kita bisa menyaksikan, Anda bisa menyaksikan ada seseorang di antara mereka yang sama sekali tidak mengetahui, tidak mengakui bahwasanya orang tuanya, ayah dan ibunya mempunyai hak. Yani dia sangat durhaka kepada orang tua, kurang ajar kepada orang tua. Dan ini kita dapati pada anak-anak yang tidak terdidik dengan baik. Barangkali dia karena juga pendidikan orang tua juga tidak baik sehingga dia pun menjadi tidak baik. Wa rubbama ihtaqarahuma. Bahkan bisa jadi seorang anak tadi bisa meremehkan orang tua. Wa tarfa'a 'alaihima, dan merendahkan kedua orang tua dan berbuat kasar serta angkuh di hadapannya. Wa sayalqa mithla hadza jazaa'uhu al-'ajil aw al-ajil. Maka orang yang seperti itu dia akan mendapatkan balasannya baik cepat ataupun lambat. Ini fenomena sebagian manusia yang mana mereka barangkali tidak terdidik dengan didikan yang Islami, sehingga mereka pun tidak memiliki pengetahuan tentang hak kepada kedua orang tua, sehingga dia berbuat sewenang-wenang kepada orang tua. Sehingga perlu kita sadarkan kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, ataupun diri kita sendiri untuk mengenal apa itu hak orang tua, atau sebenarnya dengan cara kita mengenal jasa-jasa orang tua, kita bisa dengan sendirinya berbakti kepada orang tua, karena ini adalah fitrah. Makanya judul kajian ini adalah 10 hak dalam Islam. Arti dalam kitabnya itu hak-hak yang sesuai dengan fitrah dan ditetapkan, dibenarkan oleh syariat. Karena fitrah manusia itu hanya beribadah kepada Allah dan hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia juga berbakti kepada kedua orang tua. Baik, maka saya di sini hanya mengingatkan kepada kita akan hak orang tua, dan beliau membawakan ayat-ayat dan hadis-hadis yang menunjukkan hal itu. Dan di antara yang kita bisa amalkan mungkin selama kita masih hidup dan anak-anak orang tua masih hidup, adalah kita menunjukkan kepada kedua orang tua ajaran agama yang benar. Barangkali orang kita lalai masalah agama, maka kita ajarkan kepada mereka. Dan contoh ini sebenarnya sudah ada dalam Al-Quran. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau seorang yang tauhid, orang muslim, beribadah hanya kepada Allah. Namun beliau sangat sayang kepada orang tuanya. Tapi orang tuanya ini tukang buat patung. Jadi orang tuanya tukang buat patung, kemudian dijual kepada orang-orang, dan patung itu disembah. Orang tuanya juga penyembah patung. Namun karena kasih sayang Nabi Ibrahim kepada orang tuanya, maka beliau pun juga memberikan bakti yang sangat baik, yaitu mengajak orang tuanya untuk beribadah kepada Allah. Dan kita bisa saksikan dalam Al-Quran lafaz-lafaz atau kata-kata yang beliau sampaikan kepada orang tua itu sangat indah. Ya abati, wahai ayah handaku. Abati itu ayah, panggilan kepada ayah yang sangat bagus. Kalau ya abi itu masih biasa, wahai ayahku masih biasa. Kalau ya abati ini masih halus, sangat halus sekali, dengan bahasa yang sangat indah, memanggil orang tua dengan panggilan yang indah. Kemudian beliau baru menasihati, ya abati la ta'budi syaitan, wahai ayahku janganlah engkau menyembah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh bagi kita dan dia sangat membenci, dia adalah musuhnya Allah Subhanahu wa taala. Ya wahai ayahku, sesungguhnya aku tidak suka dalam kalau engkau menyembah kepada patung-patung ini dan lain sebagainya. Kemudian bahkan ketika tidak hanya sekedar berdakwah,
mengajak itu. Namun Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ayahnya mendapatkan hidayah. Barangkali ini bisa kita amalkan. Barangkali orang tua kita belum mendapat hidayah atau belum mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, maka kita ajak orang tua kita dengan sebaik-baiknya. Kalaulah orang tua kita meninggal, ada amalan yang sangat baik. Dan ini ada di ayat yang tadi, yaitu kita diperintahkan untuk berdoa kepada orang tua. Oleh karena itu, ada 3 perkara kata Rasulullah SAW, apabila seorang hamba meninggal, idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min salasin. Apabila seorang anak Adam, manusia meninggal, maka semua amalnya terputus kecuali 3 hal. Pertama, sedekah jariyah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, kemudian awaladin salihin yad'u lahu, atau anak saleh yang berdoa untuk orang tuanya. Karena doa kepada orang tua ini sangat manjur dan sangat bagus. Maka di antara bakti kita kepada orang tua yang sudah meninggal, kita adalah mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar keduanya mendapatkan rahmat. Maka banyak doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an seperti ini. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berilah kasih sayangmu kepada kedua orang tuamu sebagaimana keduanya telah mendidikku di masa kecil. Ada juga Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, sama seperti tadi. Atau doa yang dipanjatkan oleh Nabi Nuh, yaitu Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku dan orang-orang yang masuk ke dalam rumahku untuk beriman, dan juga ampunilah kepada orang-orang yang mukmin, baik laki-laki ataupun yang perempuan. Juga doanya Nabi Ibrahim itu Rabbana ighfirli wa liwalidayya Rabbana ighfirli wa liwalidayya Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampunilah aku dan ampunilah kedua orang tuaku dan orang-orang yang beriman pada hari ditegaknya hisab, dihitung semua amal. Ini doa-doa yang sangat banyak mungkin kita dapat di Al-Qur'an ataupun bisa kita cari di doa dan wirid atau buku-buku doa dan wirid. Itu doa. Adapun sebagian yang kita dapati beberapa kaum muslimin, mereka mengirimkan surat Al-Fatihah, mengirimkan ayat-ayat ataupun amalan-amalan selain yang ada. Kalau sedekah bisa, kita bersedekah untuk orang tua, niat orang tua bisa. Orang tua belum haji, padahal sudah mampu, kemudian kita menghajikan, bisa, karena ada dalilnya. Di antara dalilnya adalah tadi yang sedekah jariyah, karena sedekah kalau kita niatkan untuk orang tua juga bisa. Dan kalau orang tua mempunyai utang puasa, kita juga bisa berpuasa dengan niat orang tua. Orang tua punya tugas kewajiban haji tapi belum terlaksana, maka kita menghajikan untuk orang tua juga bisa sampai. Adapun membaca Al-Qur'an dikirimkan kepada orang tua ini tidak sampai, dan ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Kalau Indonesia mayoritas adalah mazhab Syafi'i, dan mazhab Imam Syafi'i ini mengatakan bahwasanya bacaan yang dikirim untuk orang tua tidak sampai. Sebagian kaum muslim kan misalnya ila hadrati fulan ila kemudian Al-Fatihah, ini tidak ada dalilnya sama sekali. Dalilnya adalah dalil tidak sampainya bacaan ini kepada yang meninggal ataupun orang tua kita adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Najm. Allah mengatakan wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Dan manusia itu tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali yang ia usahakan. Ini amal saleh yang pahala-pahala itu hanya dia dapatkan dari amal saleh dia sendiri. Adapun amal orang lain maka tidak akan sampai kepada dirinya. Dan ini dalam tafsir Ibnu Katsir bisa dicek. Ibnu Katsir mengatakan hal yang serupa, yakni dalam mazhab Syafi'i tidak mengatakan bahwasanya sudah selesai urusannya dan bacaan-bacaan itu atau amalan-amalan itu sudah tidak sampai kepada orang yang meninggal. Oleh karena itu, kalau kita melihat amal-amalan seperti itu, lebih baik kita hindari dan kita tidak mengamalkannya, tapi kita mengamalkan yang sesuai yang ada dalilnya, sehingga betul-betul
manfaatnya itu terasa oleh orang tua dan terasa untuk kita. Percuma kita beramal sesuatu kalau misalnya hataman dengan niat dikirim kepada orang tua, tapi padahal tidak kirim kan capek-capek sudah kita datangkan orang, menjamu makanan, kita membayar kiainya mahal-mahal tapi tidak sampai. Mubazir. Daripada seperti itu, mending kita pakai uang itu untuk sedekah, membangun masjid, membangun sekolahan, membangun jalan misalnya, dan perkara yang bermanfaat, atau membelikan mushaf kemudian ditaruh di masjid, ini sangat bermanfaat. Pahalanya jelas mengalir karena termasuk sedekah jariyah. Atau kita berdoa kepada kedua orang tua. Baik, mungkin demikian karena materinya sangat sedikit, alhamdulillah. Jadi ini sangat penting sekali agar mengingatkan saja kita akan hak kedua orang tua kita, baik orang tua kita masih ada ataupun sudah tiada. Ya, barangkali begitu. Mungkin ada yang ditanyakan. Kayaknya saya nggak berhak untuk menjawab. Gimana Ustaz? Fadhil. Yang sedekah dari Ustaz. Kalau orang tua kita masih hidup, kita sedekahkan atas nama orang tua kita yang masih hidup, boleh? Nggak apa-apa, bisa. Jadi nggak orang tua udah meninggal aja masih hidup bisa. Bisa, insyaallah. Ya. Ya. Fadhil. Nggak sampai. Kalau doa itu kan kita meminta kepada Allah agar merahmati orang tua. Maka itu sama. Itu sama. Ya memang itu yang dianjurkan. Dianjurkan. Adapun yang tidak sampai, yang saya maksud tadi, kayak misalnya sebagian muslimin kan membaca bahkan ada yang pernah ditawari itu, saat kita mau ngadain khataman ini saya niatkan untuk mengirim ke bapak saya, maka ini tidak sampai. Iya. Dan saya kira ini mubazir, daripada uang kita untuk acara-acara seperti ini, mending untuk sedekah itu lebih manfaat. Itu mutlak ada yang nggak akan sampai ya? Nggak sampai. Kita mengadakan tahlilan gitu bulan ini. Iya, nggak sampai. Ya? Nggak sampai. Bahkan itu mazhabnya Imam Syafi'i. Mazhabnya Imam Syafi'i. Iya. Tidak sampai. Jadi mubazir. Ada tahlilannya ya? Sama sekali. Itu hanya tradisi jatuhnya ya? Tidak. Jadi tidak semua tradisi yang ada kita benarkan. Karena kita melihat, apalagi kalau tradisi tersebut sudah diniatkan sebagai ibadah, maka ini khawatir kita masuk ke dalam perkara yang seburuk-buruk perkara. Sebagaimana kita dulu ketika muqaddimah pertama kan kita membahas khutbatul hajah. Di situ Rasulullah mengatakan wa syarrul umur muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara itu yang dibuat-buat dalam masalah agama. Kayak misalnya acara-acara tadi dibuat-buat, apalagi diniatkan memang itu ibadah, maka sudah masuk perkara yang bid'ah. Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan dan bisa diancam masuk ke dalam neraka. Maka dikhawatirkan hal itu. Ya, begitu. Kalau di dalam majelis itu kan, ya, kita kan kalau yang membacakan buat para guru kita ini. Iya, sama aja ya? Tidak sampai. Iya. Dan nanti bisa dicek di Pak bacakan ya. Tenang saja. Nanti bisa dicek di tafsir Ibnu Katsir tentang ayat tadi. Di antaranya seperti tadi, mengirim-ngirim gitu. Itu tidak sampai. Seandainya perkara itu ada, maka Rasulullah telah mengajari hal itu. Rasulullah sangat cinta kepada Khadijah, sangat cinta kepada Ja'far, sangat cinta kepada Hamzah. Hamzah itu pamannya, Pak. Jadi Hamzah itu pamannya Abu Thalib. Beliau meninggal di perang Uhud. Itu sangat dicintai sama Rasulullah. Seandainya ada syariat seperti itu, maka Rasulullah akan mengumpulkan sahabat, ya kita doa bersama, kita membaca ini, kita kirimkan untuk Hamzah. Karena Hamzah orang yang paling dicintai sama Rasulullah, dan Khadijah istri pertama yang paling dicintai sama Rasulullah. Namun Rasulullah tidak mengatakan hal itu dan tidak menganjurkan hal itu. Dan bahkan para sahabat sangat cinta kepada Rasulullah. Rasulullah meninggal, sahabat tidak pernah kumpul-kumpul kemudian kita kirim surah Al-Baqarah kepada sampai kepada sama sekali tidak ada. Sehingga oleh karena itu Ibnu Katsir mengatakan law kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya perkara itu baik, maka para sahabat telah mendahului kita mengamalkan hal itu. Jadi begitu. Lanjut.
beli 2 anak teh ya. Iya, doa anak atau sedekah kan ada dalilnya. Haji juga karena ada dalilnya. Jadi apa yang kita perbuat mengingatkan orang tua sampai. Saya kira tidak harus begitu. Kita niatkan ikhlas karena Allah. Namun ya gitu. Kita mau berniat bersedekah buat orang tua kita juga gitu. Iya. Sedekah bisa. Iya gitu, insyaallah bisa. Sedekah bisa. Jadi masuk ya gitu. Dan sejatinya kalau misalnya orang tua itu mengajarkan kepada kita suatu amalan, misalnya orang tua ngajari kita sholat, ngajari kita untuk berbakti, ngajari kita untuk berbuat baik, maka amalan yang kita lakukan itu insya Allah orang tua juga dapat pahala karena dia mengajarkan ilmu. Makanya di dalam hadis tadi ilmu yang bermanfaat seperti tadi, misalnya kita mengajarkan kepada anak kita baca Al-Quran sampai lancar. Selama anak kita ini membaca Al-Quran lancar, selama hidupnya dia membaca Al-Quran, kita dapat pahalanya karena kita yang pertama kali ngajari dia. Soalnya itu lebih manfaat. Iya. Jadi banyak amalan-amalan yang bisa kita manfaatkan, yang kita berikan kepada orang tua. Baik, saya kira cukup sekian. Kita akhiri dan dalam majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.